Bapa Surgawi, hidup tidak pernah mudah, karena hidup senantiasa memperhadapkan kami dengan berbagai badai dan gelombang kehidupan. Tapi di atas semuanya, Engkau menawarkan kebersamaan dengan kami, sehingga di tengah badai itu kami bisa menghadapinya, mengatasinya, karena Engkau menyertai kami dan kami hidup dalam kasih dan anugerah-Mu. Teguhkanlah setiap kami anak-anak-Mu pada sore hari ini dalam cinta kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami terus hidup di dalamnya. Teguhkanlah kami juga melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan. Dalam pertolongan Roh Kudus setiap kami ditolong dan dimampukan untuk memahami, mengerti, dan juga hidup di dalamnya. Sehingga setiap kami menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kami bukan hanya mendengar, mengerti, dan memahami, tetapi juga mewujudkan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda Kehidupan, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita akan membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-31. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan 31. Saya mengajak setiap kita untuk membaca secara bergantian ya. Yang berulang tahun tanggal genap membaca ayat-ayat yang ganjil, yang berulang tahun tanggal ganjil membaca ayat-ayat yang genap. Ya, jadi siapa yang lupa tanggal ulang tahunnya? Nah, diwaspadai ya. Jadi yang berulang tahun tanggal genap membaca ayat-ayat yang ganjil, yang berulang tahun tanggal ganjil membaca ayat-ayat yang genap. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 31. Dimulai dengan mereka yang berulang tahun tanggal genap. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama kamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa
dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Bangunlah, jangan ada yang tidur ya. Nah, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah setiap mereka mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu dan saudara terkasih, seperti dikatakan tadi, mungkin kita sudah terbiasa mendengar kata mengasihi, taat, dan tinggal begitu. Sehingga kadang-kadang kita bosan. Ke gereja itu selalu diajak untuk mengasihi, untuk taat, untuk tinggal begitu. Nah, beberapa waktu yang lalu ada film yang namanya AADC ya. Siapa yang pernah ingat AADC? Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Nah, sebenarnya ketika dikatakan ada apa dengan cinta, ini bukan sekedar film, tapi ini pertanyaan mendasar dalam kehidupan kita. Ada apa dengan cinta dalam kehidupan manusia? Karena kalau saat ini Bapak Ibu dan saudara terkasih memperhatikan berita-berita yang terjadi, saat ini terjadi dikatakan ada degradasi begitu. Murid tidak lagi menghargai guru, anak berani kepada orang tua sekarang itu biasa begitu. Jadi anak berkata kasar, berkata keras pada orang tua itu sekarang biasa. Ya katanya Gen Z begitu ya. Nah, orang tua bingung nih, ini apa yang terjadi ya? Kok seperti ini begitu? Apakah memang zamannya, ataukah generasinya, atau orang tua yang kaget dengan perubahan yang terjadi begitu? Nah, kemudian juga kalau kita ke lebih luas lagi, pernikahan saat ini katanya orang menikah dengan kasih atau dengan cinta, tapi ternyata perceraian itu di Indonesia itu dikatakan setiap 2 detik itu tik-tik satu perceraian, tik-tik satu perceraian begitu ya. Nah, itu luar biasa begitu. Ada apa dengan cinta begitu? Nah, para pejabat di Indonesia itu katanya mencintai negeri ini, tetapi mengapa mereka membuat negeri ini semakin tidak baik? Misalnya korupsi, kolusi itu kan cinta tapi buktinya enggak begitu loh. Nah, kemudian katanya pegiat alam, perusahaan-perusahaan yang katanya pro alam itu katanya mencintai alam, tetapi ternyata kerusakan alam itu sekarang sangat luar biasa. Seminar tentang alam, simposium tentang alam itu begitu luar biasa, tapi dilaksanakan di hotel-hotel yang megah, dengan pendingin udara yang begitu luar biasa, dengan sampah yang enggak sejalan dengan katanya mencintai alam itu begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya di sini ada apa dengan cinta? Cinta manusia sudah terdegradasi seperti apa begitu? Nah, apakah kasih atau cinta itu hanya masalah Gen Z atau generasi alfa saja? Atau sebenarnya itu juga masalah kita orang-orang tua begitu? Nah, kemudian oleh karena itu ada istilah NATO ya. Apa singkatannya? Nah, ini juga seringkali dikumandang, dia mah NATO begitu. Udah nggak usah diperhatikan begitu ya. Nah, itu juga seringkali terjadi. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu dan saudara terkasih, saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari Injil Yohanes. Injil Yohanes itu dikenal sebagai Injil cinta kasih. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan tafsir Injil ini, Injil Yohanes itu disebut sebagai Injil cinta kasih. Karena kata kasih dalam Injil Yohanes itu luar biasa. Bahkan ayat yang paling terkenal ya yang kita dapatkan, ada yang hafal? Yohanes 3 ayat 16. Awalnya keras, pertengahnya habis, akhirnya tinggal 1. Nah, kalau kita membaca itu, coba kita ucapkan dengan keras sama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia ngaruniakan anaknya yang tunggal, titik. Jadi kasih atau cinta itu bukan sekedar feeling, Bapak Ibu. Kasih itu artinya apa? Kasih itu tindakan. Karena begitu besar, karena Allah begitu besar mengasihi kita dan dunia sehingga ia memberikan. Kasih itu bukan hanya kata mesra, bukan hanya ungkapan-ungkapan di media sosial, bukan hanya sikap manis, tapi kasih itu adalah sebuah tindakan. Bukan tindakan untuk mendapatkan imbalan, tidak, tapi tindakan pengorbanan. Itulah ketika kita berbicara tentang cinta atau kasih, menurut versinya Allah. Jadi ketika ada di samping saudara yang sedang pacaran ya, siapa yang sedang pacaran? Yang sedang pacaran gitu kan seringkali mesra, malu-malu, pegang-pegang tangan gitu ya. Nah,
Tapi bukan berarti Bapak Ibu yang sudah agak sepuh-sepuh nggak boleh malu-malu, nggak boleh pegangan tangan ya. Ih, udah tua gitu, malu-maluin. Oh, lah enggak loh. Cinta itu miliknya semua usia ya. Jadi justru yang tua-tua itu harus menunjukkan bahwa cinta itu tidak pernah hilang. Walaupun usia boleh bertambah. Semakin putih cintanya itu, semakin putih rambutnya itu sebenarnya akan semakin murni cintanya. Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, jadi kalau kita melihat Yohanes 3 ayat 16, maka ini jadikan dasar. Kasih itu bukan sekedar feeling atau perasaan, kasih itu tindakan. Bukan sekedar tindakan, tindakan yang mengorbankan diri. Agar apa? Agar yang dikasihi itu menjadi lebih baik. Jadi kalau saudara sedang pacaran dengan seseorang dan orang itu tidak membuat saudara semakin baik, berarti tinggalkanlah. Lepaskan dan cari yang lain. Karena berarti dia tidak mencintai saudara. Hanya akan menuai kehancuran begitu. Jadi cinta itu pertama tindakan, yang kedua pengorbanan, yang ketiga itu membuat yang dicintai itu semakin baik. Agar manusia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu akhir dari cinta begitu. Tindakan, pengorbanan, dan agar yang dicintai itu semakin baik, berubah begitu. Nah, kalau kita membaca dalam bacaan kita di Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 31, maka kita mendapatkan sesuatu yang sangat keren. Mari kita lihat. Kata kasih atau mengasihi dengan berbagai turunannya itu diulangi 10 kali. Bukan sekedar emosi dikatakan. Ayat 15, 21, 23, 28 sampai 24 sampai dengan 28 itu diulangi luar biasa begitu. Dan ini selalu dijadikan awal. Jika kamu mengasihi aku, kata Yesus, siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jika seseorang mengasihi aku, katanya, sekiranya kamu mengasihi aku. Perhatikan. Kasih, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, maka di situ pertama-tama kasih itu berbicara tentang apa? Pertama-tama kasih itu berbicara tentang sesuatu kepada siapa kita mengarahkan kasih itu. Maka di sini Yesus mengatakan jika engkau mengasihi aku, maka pertama-tama kasih itu sebenarnya ditujukan kepada Yesus. Jika kamu mengasihi aku, begitu. Nah, kalau kita membaca dari Yohanes pasal 14 dari awal, kemudian nanti pasal 15, maka kita akan melihat mengapa kasih itu diarahkan kepada Yesus, begitu. Kalau kita membaca dari Injil Yohanes 3 ayat 16, mengapa kasih itu pertama-tama diarahkan kepada Yesus? Karena Yesus itu adalah perwujudan kasih Allah yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita perhatikan, dan bisa kita tiru. Satu-satunya role model kasih, perwujudan kasih di dunia ini kesempurnaan aja dalam Yesus. Dan seluruh jalan hidup Yesus adalah jalan yang menempuh kasih tadi. Bentuk pengorbanan dari kasih diwujudkan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu ketika kita mengarahkan kasih kita kepada Kristus, maka kita menjadikan Kristus itu sebagai inspirasi atau sebagai motivasi. Bagaimana Kristus mengasihi Allah. Bagaimana Kristus mewujudkan kasih Allah kepada kita itu dengan pengorbanannya, dengan penderitaannya, dengan kesetiaannya, dengan kesediaannya untuk sabar dan tidak pernah berhenti mencintai kita. Mengapa? Jikalau engkau mengasihi aku, di dalam Yesus itu kita mendapatkan inspirasi dan motivasi. Di dalam Yesus itu kita mendapatkan kasih yang benar-benar kasih itu seperti apa? Bukan dunia. Kalau dunia itu seringkali kasih itu menjadi sesuatu yang kayak orang jual beli. Aku dapat apa, maka aku akan mengasihi. Atau aku akan mengasihi orang yang mengasihi aku. Kalau Yesus kan tidak ya. Kamu harus mengasihi orang yang membenci kamu. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang baik kepada kamu, kamu tidak ubahnya seperti setan. Setan itu juga sesama setan dilarang saling menjahili begitu ya. Sesama setan dilarang saling menyakiti begitu.
Kalau kamu hanya baik pada orang yang baik dengan kamu nggak ada bedanya dengan setan begitu. Wah, ini standar Yesus tinggi banget ya Bapak Ibu ya. Masih mau jadi orang Kristen pengikut Yesus? Berat loh. Nah Bapak Ibu dan saudara terkasih, mengapa? Karena Kristus sendiri itu menghadirkan dirinya sebagai role model itu. Mari kita perhatikan ayat yang ke-31. Tetapi dunia harus tahu. Mengapa? Karena dunia memang tidak punya model seperti itu. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Aku mengasihi Bapa. Kasihnya itu diwujudkan dalam ketaatan itu. Nah, maka ketika orang mengasihi Yesus, maka selanjutnya nanti kasih itu harus seperti apa? Begitu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, maka hidup dalam kasih kepada Kristus itu seharusnya tidak seperti beban. Jadi orang yang hidup dalam Kristus, mengasihi Kristus, yang diwujudkan dalam mengasihi sesama, mengasihi apapun tidak seperti beban. Misalnya nih, kita melayani. Atau kita, yang paling mudah nih, Bapak Ibu kan sekarang di gereja. Bapak Ibu di gereja karena ngapain? Kita tanya Kak Sema dulu ya. Kak Sema di gereja ngapain? Khotbah, Pak. Oh, tadi bagi khotbah. Terus kalau udah khotbah ngapain di gereja lagi? Hari ini mendengar khotbah, Pak. Hari ini mendengar khotbah, oke. Siapa yang tadi pagi udah ke gereja? Wah, saya melihat Bapak Ibu Mudiarso ini keren. Tadi sudah ke gereja, mengapa ke gereja lagi Bapak Ibu? Tadi pagi mendengarkan khotbah, Pak. Terus sekarang Bapak nyari apa? Mendengarkan lagi. Mendengarkan lagi. Nah Bapak Ibu, seringkali orang melakukan hal-hal yang sifatnya ritual keagamaan yang nanti seharusnya berujung pada religiositas, tapi orang tidak mendapatkan karena apa? Karena ke gereja hanya karena kewajiban. Nah, jadi siapa yang di antara saudara yang kalau masih ke gereja masih dikejar-kejar orang tuanya, masih disuruh-suruh, masih ditelepon-telepon, masih dibangun-bangunin begitu. Nah itu artinya, ya ini keterpaksaan, bukan mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kalau Bapak Ibu mengasihi Yesus dengan segenap hati di gereja itu enggak sempat ngobrol, enggak sempat melakukan hal yang lain kecuali mendengarkan Yesus. Begitu. Dan ketika kita mencintai Yesus, kita ke gereja itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan sangat baik. Saudara senang enggak kalau pengkhotbah yang mimpin ibadah tidak persiapan? Enggak kan? Yesus juga enggak suka kalau saudara ke gereja tanpa persiapan yang baik. Asal-asalan begitu. Karena apa? Ini mau menemui orang yang dicintai loh. Tapi enggak mempersiapkan diri begitu loh. Ya sudahlah, yang penting ke gereja, kalau dapat berkat ya syukur, enggak dapat berkat ya syukur, yang penting sudah absen. Begitu. Kalau seperti itu kita tidak menjalani hidup kita dengan mengasihi Yesus. Nah, demikian ketika kita melayani ya karena sudah dijadwal begitu. Jadi ketika melayani pun tidak menunjukkan aku ini sedang melayani orang yang kucintai loh. Wah, mukanya itu berbinar, mukanya itu baru melihat yang melayani saya sudah terberkati gitu loh. Jangan sampai suruh, melayani kok seperti itu sih, mukanya kayak gitu, mukanya gitu banget begitu. Nah itu sebenarnya kita saat ini bisa mengukur nih. Sebenarnya kita ini lugas loh, Yesus itu lugas loh. Yesus itu orangnya tidak pernah kayak orang Jawa yang bendol mburi atau yang halus, tapi itu kan. Jika kamu mengasihi aku, jelas. Jika kamu mengasihi aku, begitu. Walaupun nanti diperluas ya, siapa yang mengasihi, kemudian siapa yang mengasihi aku? Siapa yang mengasihi aku? Ayat 21. Jika seseorang mengasihi aku,
Sekali lagi, mari kita lihat, apakah saat ini kita sedang mengasihi Yesus? Orang-orang Yahudi dikenal sangat legalis. Mereka sangat memperhatikan perintah-perintah, aturan-aturan agama, dan melakukan detail-detail hal-hal terkecil sekalipun. Kalau Sabat itu tidak boleh melangkah lebih dari sekian ratus langkah, tidak boleh mengangkat beban sekian kilo atau apa gitu. Jadi kalau orang Yahudi itu kalau udah hari Sabat gitu, kalau anaknya lebih dari 3 kilo nangis nggak boleh diangkat. Karena kalau nangis diangkat itu berarti melanggar hukum Sabat dan nggak boleh itu. Mereka melakukan itu dengan sangat detail. Tetapi ketika mereka melakukan itu, melakukan karena takut dihukum. Jadi seperti budak. Melakukan bukan untuk mencintai Allah, bukan untuk menyenangkan Allah, tapi melakukan itu kan nanti kalau nggak melakukan dihukum. Begitu. Yang kedua, kalau aku melakukan, aku bisa bangga dan bisa sombong begitu. Oleh karena itu orang-orang Farisi kan orang-orang legalis yang sangat bangga bisa punya aturan begitu banyak, tetapi sangat mencela orang-orang yang seringkali dianggap melanggar peraturan begitu. Jadi melakukan itu bukan karena mencintai Allah, tetapi supaya apa? Bisa bangga, bisa sombong begitu. Nah, bagian yang kedua perlu kita renungkan, mengapa kita ada di tempat ini, itu perlu kita pertanyakan. Kalau Bapak Ibu sedang mengasihi Allah, puji Tuhan. Kalau tidak mengasihi Allah, bertobatlah. Mengapa kita sebagai orang-orang menjaga kekudusan? Jadi kalau di percakapan pernikahan gitu, apakah saudara sudah melakukan hubungan seks di luar nikah begitu? Mengapa kita orang-orang muda Kristen itu harus menjaga kekudusan? Ya nanti kalau pas percakapan ditanya bisa jawab dengan baik begitu. Kalau seperti itu bukan karena mengasihi Allah. Mengapa saya menjaga kekudusan dalam pacaran, dalam relasi? Karena saya mengasihi Allah. Yang saya wujudkan dengan mengasihi pasangan saya dan mengasihi diri saya sendiri. Saya tidak akan mencemarkan itu. Itu namanya mengasihi Allah. Bukan supaya dianggap sok rohani atau apa, tetapi karena kita sungguh-sungguh mengasihi Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi Allah. Itu. Ingat ya. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu yang hubungannya dengan religius, hal-hal yang religius berhubungan dengan agama, itu seharusnya membuat kemudian memiliki relasi yang semakin dekat dengan Allah. Kita melakukan segala sesuatu itu bukan lagi untuk diri kita supaya dipuji, dikagumi, atau supaya dunia wow kepada kita, bukan. Supaya melalui kehadiran kita dan hal-hal yang kita lakukan dalam hal yang paling sederhana sekalipun, dunia tahu bahwa kita ini miliknya Allah dan kita mengasihi Allah. Romo Mangunwijaya itu, Mangunwijaya, kalau Jawa Wijaya ya Pak ya, itu menulis buku Religiositas Sehari-hari. Saya perhatikan keren sih. Mengapa orang Kristen harus berpakaian sopan dan rapi? Supaya dunia tahu bahwa kita menghargai tubuh kita mengasihi tubuh yang diberikan Allah, oleh karena itu kita menjaga pakaian kita. Bukan hanya sekedar baju. Gitu. Kemudian kita menjaga kata-kata kita. Karena setiap kata-kata itu adalah ungkapan kedekatan kita dengan Allah yang kita wujudkan dengan sesama misalnya. Jadi nanti kalau ada, carilah buku namanya Raga Widya, karangan Romo Mangun, itu keren sekali. Religiositas dalam kehidupan sehari, setiap hal detail dalam kehidupan orang Kristen seharusnya mencerminkan kasih kepada Allah, sehingga dunia tahu. Seperti ayat 31 kan dikatakan, tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Jadi ketika kita hidup dalam kasih itu kita sudah tahu, oh kasih itu seperti apa, berarti tindakan. Oh kasih itu bukan sekedar tindakan, bahkan menuntut sebuah pengorbanan. Jadi kalau pelayanan kok disuruh berkorban. Pelayanan butuhkan pengorbanan Bapak Ibu? Ya. Jadi suami kok disuruh berkorban? Ya emang jadi suami itu harus berkorban. Jadi istri kok disuruh berkorban? Jadi anak kok disuruh berkorban? Atau jadi orang tua kok berkorban? Nah, berkorban itu bukan korban pakai O ya, tapi pakai U. Berkorban. Berkorban itu dengan kesadaran. Aku mengasihi, maka aku bersedia memberikan, bahkan mengorbankan agar orang yang kukasih itu menjadi baik. Begitu.
Itulah yang kita tiru dari kasih Kristus. Ini diulangi dari awal sampai akhir. Nah, yang kedua, saudara yang terkasih, kalau kita setelah kita mengasihi, maka di situ Kristus mengatakan apa? Kamu akan menuruti perintahku, taat, obeying. Jadi ternyata ketaatan itu, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, menjadi salah satu ciri utama atau contoh utama atau hal utama yang kelihatan ketika kita mengatakan mengasihi. Maka di sini ketaatan kepada Allah itu juga ditunjukkan Yesus. Dalam Yohanes 3 Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bagi Yesus, ketaatan itu nomor satu dalam hidupnya. Ketaatan kepada Bapa. Walaupun ada pergulatan, digoda iblis, kemudian juga di saat-saat terakhir di Taman Getsemane mengatakan, ya Tuhan, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Terlalu berat Tuhan, terlalu pahit, terlalu sakit. Kalau Bapa mau, angkatlah cawan ini. Tapi Tuhan mengatakan apa? Tapi bukan kehendakku Bapa. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Nah, itu adalah sebuah proses penyangkalan diri yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena ingin taat. Nah, jadi ketika kita mengatakan mengasihi Tuhan, kemudian kita masuk ke fase kedua taat, itu ada sebuah proses penyangkalan diri. Nah, kalau dunia itu mengatakan jadilah dirimu sendiri. Sering mendengar kata itu? Be yourself. Tapi Rasul Paulus tidak mengatakan demikian. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, ini seringkali kalau tidak diterangi dengan baik, maka banyak orang, ya biar aku kan seperti ini, aku lahir seperti ini, aku seperti ini, mau mati ya seperti ini. Enggak bisa. Kalau kamu taat kepada Kristus, maka kamu akan diubahnya. Lagu tadi ada yang ini ada bagian lagu yang saya seringkali kalau menyanyikan ini saya tidak suka. Karena begini, karena kau ku kagumi dalam hati. Jadi Yesus itu hanya kita kagumi. Seperti bintang film, seperti penyanyi, aku kagum. Hanya melihat kagum itu kan terhadap hal-hal yang menyenangkan begitu. Tetapi kau ku ikuti, itu maka langkah kita itu mengikuti langkah Yesus yang taat kepada Bapa walaupun sulit. Walaupun mengorbankan diri. Kagum itu hanya senang dengan hal-hal yang menarik, hal-hal yang indah, hal-hal yang tidak membutuhkan pengorbanan, hal-hal yang tidak membutuhkan ketaatan. Oleh karena itu siapa yang seringkali mau meniru kehidupan artis? Banyak ya. Kalau saya bisa sih saya juga mau begitu. Tetapi kan seringkali kita hanya meniru artis itu enaknya saja gitu loh. Tidak tahu prosesnya bagaimana menjadi artis itu sesuatu yang sulit begitu. Nah, oleh karena itu lagu ini ketika banyak orang Kristen itu hanya sampai pada kagum pada Yesus, kagum pada sosok Yesus yang seperti ini. Tapi begitu hidup seperti Yesus yang penuh dengan ketaatan, mengikuti perintahnya, maka itu masuk fase pergumulan yang sulit begitu. Ya pokoknya ikut Yesus itu enak. Nah, teologi sukses atau teologi kemakmuran itu kan ikut Yesus semuanya beres, nggak ada masalah. Ikut Yesus maka engkau anak raja, engkau akan kaya, engkau akan berhasil, engkau akan ini. Kalau enggak berarti kamu kurang beriman. Kalau gagal berarti kamu belum taat, begitu. Tapi di sini ini tidak dihubungkan dengan keberhasilan, dengan apa, tapi ini berhubungan dengan ketaatan. Mengasihi Yesus, maka tidak boleh tidak ketaatan itu menjadi jalan hidup kita. Ketaatan berapa? Ketaatan kepada semua hal yang Yesus perintahkan. Oke, menurut Bapak Ibu apa sih hal yang paling sulit untuk kita lakukan tapi itu diperintahkan Yesus? Mengapa orang GKI tidak suka duduk di depan? Karena kalau di depan itu seringkali menjadi sasaran pertanyaan pertama kali oleh pendeta, begitu ya. Oleh karena itu saya akan tanya yang di barisan belakang. Oke. Saya mencari yang agak terkantuk-kantuk begitu. Yang di belakang. Oke. Boleh tanya? Namanya siapa?
Aca. Aca. Aca yang kayak artis itu ya? Oh bukan. Aca Septiana. Oke. Ca, apa sih yang paling sulit dalam hidupmu untuk, wah padahal Yesus mengatakan ini aku harus taat, tapi ini aduh sulit banget Tuhan. Sorry Tuhan, aku bolak-balik jatuh ke sini dan gak bisa. Apa sih yang paling sulit yang Tuhan Yesus perintahkan untuk Aca lakukan? Mengampuni orang yang ini sama kita, jahat sama kita. Mengampuni orang yang jahat sama Aca. Orangnya ada di sini enggak? Oh enggak ada, oke. Nah ini salah satu survei paling atas bagi orang Kristen, apa yang paling sulit dari perintah Yesus adalah mengampuni orang yang pernah menyakiti. Gitu. Itu biasanya pertanyaan itu selalu muncul, berarti survei membuktikan mengampuni orang adalah hal yang paling sulit. Oke, kita cari yang kedua. Boleh tanya Ibu? Dengan Ibu siapa? Rani. Bu Rani. Dulu ada penyanyi loh Bu Rani yang menyanyikan lagu-lagu. Oh iya. Lagu-lagu lawas. Oh yang Bapak yang punya. Oh Maharani ya Pak ya? Oh Maharani. Oh Mahanya. Gitu. Bu Rani, dalam praktek sampai saat ini apa hal perintah Yesus atau firman Yesus yang paling sulit untuk dilakukan itu apa? Yang masih menjadi pergumulan. Menurut Ibu ini paling sulit begitu. Mengikhlaskan sesuatu. Mengikhlaskan sesuatu, what will be. Ya kalau Tuhan sudah mengendaki terjadi, mengikhlaskan sesuatu begitu. Tapi Ibu nggak sambil nangis kan? Mengikhlaskan sesuatu, karena apa? Karena seringkali memang kita punya hal-hal yang rasanya itu, wah ini banget, tapi kok terus hilang atau nggak terwujud atau apa begitu. Mengikhlaskan sesuatu. Oke, satu lagi ya, tadi sudah di sini. Oh kita akan agak ke tengah, satu lagi. Mau yang tua atau yang muda? Tapi yang saya cari yang cowok deh, oke yang cowok. Sesama laki-laki berkacamata. Apa yang sampai saat ini, oh ini sulit sekali Yesus, oh sorry banget aku. Boleh pelanggaran ini tidak mudah untuk melakukan apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Salah satu contohnya. Manajemen waktu. Manajemen waktu ya. Seringkali terpenjara main apa sih? Nongkrong. Sama siapa? Oh, manajemen waktu. Wah, seakan-akan waktu ini enggak pernah habis begitu ya. Nah, kalau kita melihat itu memang di sini pergulatan kita, ketaatan itu membutuhkan penyangkalan diri. Dan penyangkalan diri itu akan membawa kepada sebuah perubahan begitu. Dan Kristus pun juga dalam proses untuk taat itu kan selalu belajar berusaha untuk mewujudkan dengan menyangkal diri begitu. Dan penyangkalan diri itu hal yang menyakitkan karena biasanya hal yang harus kita sangkal itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita kehendaki dan itu menyenangkan begitu. Ingat, mengapa penyangkalan diri dan ketaatan tidak mudah? Karena itu membutuhkan pengorbanan. Tetapi ingat ya, bukan orang lain yang dikorbankan, tetapi adalah dosa kita, karakter kita, kebebalan kita, ketegaran hati kita itu yang harus diubah begitu. Nah itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan Kristus itu menuntun kita kepada sebuah proses untuk hidup taat. Taat yang artinya taat total begitu. Bukan menyisakan sesuatu. Nah, dalam kehidupan kita sebagai manusia termasuk saya juga seringkali masih bergulat dengan ketaatan ya. Dan saya seringkali harus bilang sama, aduh Tuhan maafkan ternyata saya belum bisa taat begitu ya. Dan ketika saya bilang itu Tuhan kamu sih begitu. Karena Tuhan itu sahabat ya. Tapi kadang-kadang kalau kebablasan itu juga agak marah juga Tuhan tuh. Kamu harus belajar taat. Sebelum dunia mentaatkan kamu, atau sebelum aku mentaatkan kamu harus mentaatkan dirimu dengan kesadaran. Nah kalau mentaatkan diri dengan kesadaran, oh iya Allah itu begitu baiknya, Allah mengasihi aku. Mengapa sih aku enggak bisa belajar taat? Apakah dunia harus mendisiplinkan aku sehingga aku harus taat? Jadi kebetulan ini baru pertama kali anak saya ikut hadir di sini begitu. Jadi kami sebagai orang tua itu memutuskan sejak kelas 4 SD ya, boleh tanya istri ya, kami tidak ikut campur dengan anak-anak itu belajar mengerjakan tugas atau tidak. Itu adalah tanggung jawabmu.
Kalau kamu mau sekolah, mau pintar, belajarlah. Begitu. Kalau kamu nggak melakukan itu ya kamu berarti sudah menyiapkan masa depanmu itu seperti apa. Karena ketidaktaatan itu sebenarnya sudah menggambarkan saya ini mau kemana dan jadi apa. Tapi kalau kita mau menikmati atau menyadari ketaatan itu penting untuk diri saya, sebenarnya kita sudah menyiapkan masa depan nanti saya mau jadi seperti apa. Begitu. Jadi tadi lupa ya belum tanya namanya ya. Sama-sama berkacamata, namanya siapa tadi? Yosua. Oh Joshua, padahal Joshua itu manajemen waktunya keren loh. Nah jadi Mas Joshua ya, kalau kita tidak bisa memanage waktu kita saat ini, sebenarnya kita nanti akan hidup dalam penyesalan. Aduh tahu gitu aku dulu gini, tahu gitu aku dulu gini, begitu. Saya itu pernah tidak naik kelas, masuk sekolah teologi 4 tahun setelah kerja, itu salah satu hal yang sering kali saya renungkan, Tuhan kalau waktu boleh diulang, saya akan memanage waktu yang Tuhan berikan itu dengan lebih bertanggung jawab. Sehingga masa pelayanan saya saat ini sudah 29 tahun begitu. Kalau saya dulu memanage waktu dengan bertanggung jawab begitu. Tetapi karena saya tidak mendisiplinkan dia pada waktu itu, akhirnya dunia yang mendisiplinkan saya. Nah itu, jangan sampai ketidaktaatan itu hanya akan melahirkan penyesalan-penyesalan begitu. Nah, oleh karena itu mari kita perhatikan bagaimanakah kita kemudian hidup dalam ketaatan ini. Perhatikan misalnya di dunia kerja atau dunia kampus kita taat pada aturan untuk mendapatkan upah. Tetapi dalam Kristus kita taat karena kita ini sudah ditebus, sudah menjadi miliknya, sudah diselamatkan. Ketaatan bukan lagi untuk mendapat apresiasi atau hadiah, tapi ketaatan untuk menyatakan siapa diri kita yang baru. Aku ini milik Kristus loh, aku sudah ditebus loh. Kalau aku tidak hidup dalam ketaatan tapi masih hidup seperti dunia, berarti sebenarnya ada sesuatu yang salah dalam hidupku. Ada sesuatu yang tidak benar dalam imanku. Oleh karena itu ada kata-kata yang mengatakan ketaatan tanpa kasih adalah perbudakan. Ya, jadi kalau saudara taat tetapi tidak memiliki kasih, itu seperti budak begitu. Tetapi kemudian kasih tanpa ketaatan adalah kemunafikan. Jadi kalau kita mengatakan hidup dalam kasih Tuhan, tetapi tidak memiliki ketaatan, berarti kita ini orang-orang yang Nah, kalau Yesus mengatakan pada orang-orang Farisi yang legalisme itu, kamu itu hipokrit, betul ya? Hipokrit begitu. Siapa yang senang dikatakan sebagai orang munafik? Gak ada, puji Tuhan. Berarti di antara kita tidak ada yang munafik. Nah, jadi pulang dari ini nggak ada orang yang tidak taat lagi karena kita tidak suka disebut sebagai orang-orang munafik. Lain di bibir, lain di hati, itu munafik. Ya. Karena tadi salah satu lagunya itu nih. Jadi kalau nyanyian yang kasihmu tiada duanya begitu, itu kan mengatakan begini, takkan ada lagi kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Kita sudah menyanyikan ini, tetapi kalau hidup kita itu tidak menjadi baru, berarti kita adalah orang-orang munafik, begitu ya. Saudara yang mengatakan loh ya, bukan saya. Oke, yang ketiga, biar cepat Bapak Ibu ya. Jangan lama-lama nanti Bapak Ibu ngantuk. Yang ketiga, tinggal dalam Allah Trinitas. Jadi kalau dalam tema itu tinggal dalam Kristus, enggak. Dalam bacaan kita ini tinggal dalam Allah Trinitas. Bukan hanya tinggal dalam Yesus. Mari kita perhatikan. Nah, untuk hidup dalam kasih, untuk hidup dalam ketaatan itu bukan perkara mudah. Tapi itu perkara sulit dalam kehidupan manusia. Sepanjang bacaan kita di Alkitab, orang-orang beriman itu selalu bergula dan bergumul untuk menyatakan kasihnya kepada Allah dengan kasih yang kepada sesama, ataupun juga ketaatannya kepada Allah. Bangsa Israel itu bolak-balik dihukum karena apa? Karena tidak taat. Nah, oleh karena itu Yesus mengatakan ketika engkau mengasihi aku dan taat, belajar taat, maka kemudian yang Yesus katakan itu adalah apa? Yesus itu akan memberikan, dikatakan ayat 17, yaitu roh kebenaran. Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan roh kebenaran yang menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia
dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Inilah yang membuat kita bisa mengasihi Allah dan hidup dalam kasih dalam berbagai bentuknya, dan juga belajar untuk hidup taat. Karena apa? Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ingat, sebelum Yesus dituntun ke padang gurun untuk menghadapi pencobaan, Roh Allah turun atasnya. Dalam pimpinan Roh Kudus yang kita sadari dalam hati kita, maka seringkali kita diingatkan, bukan dihangatkan ya. Dihangatkan juga boleh ya Pak ya. Mengapa Roh Kudus itu tinggal dalam kita? Karena dia akan selalu membawa kita kepada kebenaran. Nanti kalau kita baca dalam ayat yang ke-25 ataupun juga 26 di situ dikatakan, namun penolong yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oh, aku nggak tahu itu perintah Yesus, aku nggak tahu itu ajaran Yesus, tapi Roh Kudus akan mengingatkan, akan mengajarkan. Nah, oleh karena itu memiliki kepekaan kepada kehadiran dan suara Roh Kudus itu adalah syarat mutlak dalam kehidupan kita. Dengarkanlah suara Roh, dikatakan. Roh yang apa? Roh yang tinggal di dalam kita. Roh yang diminta oleh Kristus kepada Bapa yang kemudian dikirim kepada kita. Roh itu akan melanjutkan karya Kristus. Oleh karena itu disebut roh kebenaran. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu akan terus membawa kita untuk hidup dalam apa yang Allah kerjakan dalam Kristus. Bukan yang lain. Nah, pertanyaannya, siapa yang sering kali kita dengar di dunia ini? Roh dunia atau Roh Kudus? Suara kita sendiri atau suara Roh Kudus? Ingat loh ya, Roh Kudus itu sebenarnya selalu mengingatkan kita dengan hal-hal yang entah itu secara lembut, entah itu kemudian melalui tanda-tanda yang kelihatan, atau bahkan melalui teguran-teguran yang sangat nyata. Itu sebenarnya dipakai Tuhan untuk menuntun dan membimbing kita. Nah, kemudian kalau Kristus dikatakan dalam ayat yang ke-21, dan aku akan menyatakan diriku kepadamu. Dan itu nanti akan menimbulkan pertanyaan dari Yudas yang bukan Iskariot. Mengapa engkau Tuhan tidak menyatakan diri kepada dunia dan menyatakan diri kepada kamu? Ya karena kamu yang mengasihi aku. Kamu akan mengenal aku akan menyatakan dirimu kepadamu. Jadi orang yang mengasihi Yesus, orang yang taat pada Yesus itu akan merasakan kehadiran Yesus dalam setiap langkah kehidupannya. Merasakan kehadiran Yesus bukan berarti melihat Yesus secara fisik hadir dalam dirinya, enggak. Tetapi selalu merasakan penyertaannya. Merasakan Yesus tidak jauh. Yesus selalu ada dalam hidupnya. Dan ayat yang ke-23 dikatakan, dan kami sin Yesus dan Bapa akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Ini ketika saya kulik ternyata ini ajaran Trinitas yang sangat keren ya. Roh Kudus, Kristus, dan Bapa tinggal dalam kehidupan orang percaya. Orang yang hidup dalam kasih, mengasihi Yesus, orang yang berjuang untuk hidup dalam ketaatan, itu akan merasakan kehadiran Allah yang adalah kasih. Baik Allah yang mengasihi, kasihnya diwujudkan dalam Kristus yang bersedia berkorban, ataupun Roh Kudus yang membuat orang itu bisa merasakan kasih Allah dan bertobat akan hadir dalam dirinya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Karena Yesus tahu tidak mudah untuk hidup dalam kasih, untuk hidup dalam ketaatan. Oleh karena itu perlu kehadiran Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, disinilah kemudian saya suka lagu dengan yang dinyanyikan terakhir tadi. Karena apa? Karena ketika kita tinggal di dalam Allah Trinitas, maka kemudian kita akan menjadi orang-orang yang sanggup dan mampu menghadapi tantangan hidup yang tidak mudah. Ada yang sedang mengerjakan tugas akhir? Ada yang sedang bergulat dengan tugas-tugas yang tidak mudah? Ada yang berpikir untuk menyerah? Ingat, orang yang berpikir untuk menyerah itu orang yang sombong. Karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Orang yang tinggal di dalam Allah Trinitas, orang yang tidak pernah menyerah. Tuhan, buntu kayaknya jalannya. Tenang anakku, akan bukakan jendela untukmu. Aduh Tuhan, rasanya dosennya ini kok jelek semua ya.
Tenang anakku, akan kubukakan hatimu. Prof. Mudiarso. Tapi kalau saya lihat Prof. nggak pernah menjadi dosen yang sulit ya. Kalau dibimbing Profesor Mudiarso pasti, wah, tenang anakku, aku hadir. Kristus ada dalamku, jadi ketika kamu melihat aku, kamu melihat Kristus hadir dalam diriku gitu ya Prof. ya. Kalau dosen-dosen Kristen bersikap seperti itu, keren banget. Dan juga mahasiswa-mahasiswa Kristen itu seharusnya bersikap seperti ini. Jadi kalau melihat dosen yang kira-kira sulit gitu, aduh Tuhan, aku pengen melihat wajahmu dalam diri dosen itu. Aku ingin mengasihi dosen yang nganyel kayak itu. Dalam nama Yesus. Dia diubahkan, tapi kalau kita memendam kebencian, aduh Tuhan, mau ketemu aja udah stres, mau ketemu aja udah ketakutan gitu. Ya benar-benar dia hadir sebagai setan. Karena kita emang sudah melekatkan dia itu orang yang galak, orang yang sulit begitu. Nah, tapi kalau kita tinggal dalam Yesus begitu, maka seperti tadi, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Karena apa? Bukan berarti kita bisa mengatasi dan mengalahkan badai itu. Nah, yang menjadi kunci adalah kata-kata berikutnya apa? Bapa kau Raja atas semesta. Itulah yang dikatakan Yesus ketika Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Yang hanya sementara, yang hanya dangkal begitu. Nah, ketika kita tinggal dalam Yesus, tinggal dalam Bapa, tinggal dalam Roh Kudus, badai boleh, permasalahan boleh. Tetapi ingat, karena kita hidup dan menghadapi bersama dengan Allah Trinitas itu, maka kita mengatakan itu, ku tenang sebab kau Allahku. Nah, itu salah satu yang akan kita dapatkan ketika kita tinggal di dalam Yesus, tinggal dalam pimpinan Roh Kudus. Maka milikilah kepekaan terhadap tuntunan Roh Kudus. Milikilah keyakinan akan Yesus yang tidak akan pernah membiarkan kita. Milikilah keyakinan iman bahwa, aduh, Allah Bapa itu nggak mungkin melepaskan dan meninggalkan aku sendirian. Keyakinan iman itulah yang akan memberikan damai sejahtera yang sifatnya tidak sementara, tapi sebuah keyakinan yang buat kita berani melangkah begitu. Nah, oleh karena itu yang terakhir, kata 3 hal tadi ya. Pertama apa? Oke, mari kita wujudkan dalam tanda. Kita harus memiliki. Oke. Yang kedua, taat itu gimana? Taat itu gini ya. Taat. Aku mau taat Tuhan. Tinggal kalau nyanyian Yesus pokok dan kita carangnya gimana? Tinggallah di dalam Dia. Maka love itu disertai dengan ketaatan dan kita tinggal di dalam love itu, dalam Tuhan ya. Oke, Tuhan berkati. Amin. Mari bersama-sama kita masuki